Dari satu kebocoran itu, Pak Mas Anin, kita bisa berikan makanan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak. Saya dengar di Al-Quran, saya tahu dari Alkitab, bagi siapa yang berikan makanan kepada orang yang miskin, fakir miskin, atau ya betul ya Pak Hari, di Alkitab, di Al-Quran juga dapat berkat, dapat pahala dari Pak Jokowi akan dilanjutkan, Pak. Ya ini bisa di Pak Prabowo bisa dikatakan apa kabinet Jokowi, pemerintahan Jokowi model 2. Ini komunikasi Pancasila kan bukan kapitalis tapi bukan sosialis, itu di tengah ya. Dan saya juga bersaksi bahwa sebetulnya idenya Pak Prabowo, Astacita, program-program Prabowo sebetulnya itu adalah di tengah ya. Prabowo adalah orang yang sangat pro bisnis ya, tapi juga orang yang sangat pro rakyat. Nah di sini tidak ada benturan, pro bisnis pro rakyat, kita cari cuan ya, tapi cari cuan yang sangat terhormat. Cara terhormat, kita bayar pajak, kita ikuti dan kita hormati aturan-aturan semuanya, termasuk aturan lingkungan hidup. Kita adalah pengusaha-pengusaha, hendaknya pengusaha yang tidak merusak lingkungan hidup, yang kita bermanfaat untuk seluruh Indonesia, untuk semua bangsa Indonesia. Tadi saya senang sekali Mas Anin tadi paparkan Astacita, salah satu cita-cita Pak Prabowo, obsesi Pak Prabowo ada untuk berikan makanan gratis untuk semua anak-anak di Indonesia, dan ditambah nanti ibu-ibu yang sedang hamil di Indonesia. Itu terdiri dari 82 juta lebih jiwa orang Indonesia. Dan di sini saya lihat memang termasuk dan tercermin dalam salah satu cita ya, termasuk Astacita. Terus ada juga yang saya terlibat, Mas Anin. Saya memang dari dulu saya terlibat dengan konsep makanan gratis. Saya juga bersaksi bahwa ide makanan gratis ini bukan ide baru ya. Ini bukan dari langit ya, untuk kampanye ya, dan kampanye 2024. Ide untuk makanan gratis lahir tahun 2006. Bulan Juli 2006. Data dari Kementerian Kesehatan. Ini 2006 ya. Di situ ada data yang sangat-sangat mengerikan. Sangat bikin Prabowo cemas. Di situ ada data 30% anak-anak di Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi stunting. 30%. Nah, dia bilang ke saya, kalau ini berlanjut, berarti anak-anak 5 balita, 15 tahun masuk angkatan kerja, Mas Anin, ya. Mereka nanti 30% stunting dengan IQ 70. Itu definisi stunting, 70, 72. Itu konsekuensinya, akibatnya. Ini malah petaka bagi bangsa Indonesia. Ini 2006 ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sewaktu itu mungkin masih ingat. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita pengusaha. Kita harus coba berusaha, berupaya, berniat, berwirausaha terus-menerus, jatuh bangun. Tapi jangan menyerah. Ini pelajaran dari Prabowo Subianto. Dia gagal 3 kali, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita ingat tahun 2004 konvensi, ya mungkin masih ingat 2000 ada, mungkin peserta, ya Pak Bamsud, Pak Prabowo kalah konvensi. So ini berarti 4 kali sebetulnya ya. 2009 wapresnya Ibu Mega. Ini juga pelajaran bagi pengusaha, kita pengusaha. Jangan menyerah ya. Kita jatuh. Saya termasuk pengusaha yang 2 kali hampir pilot. Ya, tidak sama dengan Donald Trump, tapi ya mendekati lah. Hampir 2 kali hampir pilot ya. Bagi kita ya alhamdulillah ya tidak pilot, tapi kita coba. Nah, ini Prabowo ya tetap konsisten. Puji Tuhan, alhamdulillah dia obsesi dia, niat dia untuk berikan makanan gratis itu akan segera terwujud ya, alhamdulillah dan insya Allah. Nah di sini saya meluruskan, ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makanan gratis 2 kali sehari ya, pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemkes dan Menteri PMK Pak Muhajir, sudah ada survei terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Ternyata 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari lapar. Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan makan siang. Sarapan pagi. Mereka masuk sekolah lapar, perut kosong. Bagi kita sekarang bisa mengerti, Mas Anin, kenapa ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk. Sampai sekarang sangat buruk.
kalau tidak salah, dan saya sudah amati sudah selama 12 tahun, ranking PISA, PISA, ini ranking pendidikan, ada 70 negara lebih yang di ranking. Nomor 1 selalu, kalau bukan Singapura, Korea Selatan, kalau bukan Selatan, Finlandia, dan Selandia Baru. 4 negara ini selalu menempati nomor 1. Amerika kalau tidak salah nomor 17. Indonesia konsisten termasuk paling buruk di dunia. Kita nggak usah terlalu lama, tapi ini kita nggak salah 63 dari 70 dan selalu tidak bergeser dari situ. Nah, kenapa ini? Nah, kita bisa mengerti. 41% dari anak Indonesia itu 18 juta anak masuk sekolah lapar tiap hari. Karena ada data dari pemerintah, anak sekolah di Indonesia terdiri dari 48 juta anak. 44 juta anak sekolah, 4 juta pesantren, santri. 48 juta. Nah, juga ada indikasi bahwa kalau 41% anak sekolah masuk lapar, adik-adiknya yang tinggal di rumah juga lapar. Dan ini kita dapat anekdot-anekdot, ya, ini sangat menyedihkan ya. Ini ada beberapa dapur-dapur ya yang untuk mencoba program Pak Prabowo sudah 6 bulan, sudah 1 tahun ya. Dan ada anak-anak dikasih makanan. Terus gurunya merhatikan. Anak-anak itu hanya makan separuh dari anak yang makanan tersedia. Terus ditanya, kenapa? Kok nggak makan semuanya? Anak ini bilang, ini untuk adik-adik di rumah. Coba, saya dengar ini, saya semakin, dan Prabowo dengar ini semakin dia bertekad, dia harus presiden yang harus isi perut semua anak-anak di Indonesia, termasuk anak-anak di rumah yang belum masuk sekolah. Berarti kita harus sediakan makanan untuk 78 juta anak 2 kali sehari dan ibu-ibu yang sedang hamil. Kenapa ibu-ibu sedang hamil? Ini program baru. Tadinya Pak Prabowo mau kasih anak sekolah, kemudian ditambah anak di rumah berat sekolah, tapi kemudian ditambah ibu-ibu yang di rumah. Kenapa? Karena ada data dan masukan dari profesor-profesor bahwa setiap tahun banyak anak-anak lahir cacat karena ibu mereka kurang gizi. So berarti anak-anak sekolah kurang gizi, adik-adik yang tinggal di rumah kurang gizi, ibu-ibu mereka juga kurang gizi. Dan yang lahir 50.000. Itu minim, itu yang tercatat. Pak Prabowo kaget, saya kaget. 50.000 ibu lahir, maaf, 50.000 anak lahir setiap tahun 50.000 cacat. Cacat mental, cacat ini, cacat otak dan sebagainya. Dan diduga oleh para pakar karena kurang gizi, sebagian kurang gizi. Nah, ini program. Nah, ini dampak terhadap dunia usaha apa? Dampaknya luar biasa. Karena uang yang nanti disuntik oleh pemerintah untuk program ini kan beredar di dalam negeri, beredar di kampung-kampung, beredar di pedesaan. Kenapa? Direncanakan tiap hari kita akan sediakan 82 juta butir telur tiap hari. Kita rencanakan, Bapak Ibu semuanya, pada nanti steady state kita sudah ya tahun pertama tidak mungkin dong kita cobakan tahun ketiga tahun keempat seluruh 82 juta akan dapat makan gratis 2 kali sehari. Ini menyangkut nanti perlu dana 450 triliun rupiah. 450 triliun itu disuntik ke ekonomi Indonesia. Itu berarti berapa persen dari ekonomi Indonesia? Tadi Pak Mas Anan bilang kita akan GDP kita 22.000 triliun. Ya, maaf ya, 22.000 triliun itu yang tercatat di BPS. Ada dugaan 26% ekonomi Indonesia di luar yang tercatat BPS. Berarti apa namanya? Gray economy. Sebetulnya ekonomi Indonesia bukan 22.000, sesungguhnya kurang lebih jadi 28.000 triliun. That's the real Indonesian economy. So ini suatu kesempatan yang luar biasa. Terus ada program lain, saya tidak ada waktu untuknya, tapi ada program-program lain yang juga akan menguntungkan pengusaha. Ya, ini termasuk perumahan. Saya ditugaskan, ya Mas Anin sudah tahu, kawan-kawan beberapa sudah tahu, saya ditugaskan Pak Prabowo 6 bulan lalu untuk jadi Ketua Satgas. Selamat pagi Pak Wisnuwardana, kita tepuk tangan, kawan lama juga. Yang pendukung Prabowo juga dari dulu. Ya, luar biasa Pak Wisnu. Nah, ini perumahan. Perumahan ini adalah salah satu program yang belum maksimal, kita harus akui. Tahun 2015, pemerintah menetapkan program dan target 1 juta unit setiap tahun. Saya kira bapak-bapak dari mungkin Ray dan sebagainya sudah tahu ya. Yang tercapai, Pak Ketua Umum Ray ya? Ya, terima kasih Pak. Beliau sekarang sudah ikut ya, Satgas saya ya. Terwakili. Nah,
Yang sudah terwujud selama 10 tahun ini kurang lebih 200.000 unit. Berarti 80% di bawah target. Nah, kita lihat di sini, ini ada masalah, tapi ini kesempatan, Mas Anin, ya. Ini kesempatan untuk dunia usaha, kontraktor, konstruksi, pengembang, ya. Ini adalah suatu driver for growth. Nah, di sini terus terang saja Pak Prabowo mau meniru pengalaman China. Ya, di bawah pimpinan yang sangat-sangat Pak Prabowo kagumi, namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping pernah katakan bahwa sebetulnya tidak peduli kucing itu berwarna hitam atau kucing berwarna putih. Yang penting kucing jalankan tugas menangkap tikus. Nah, ini seperti sosialisme dan kapitalis. Saya seorang kapitalis, Prabowo lebih banyak sosialis karena ikut papi. Pak Mitro kan salah satu pimpinan PSI, tapi bukan PSI Grace atau Isyana, bukan. Ini dulu ada dulu sebelum Pak Haritano lahir sudah ada partai namanya PSI, Partai Sosialis Indonesia, ya. Dan ayah Prabowo salah satu pimpinan dengan Bempung Syahrir, Pak Syahrir. Nah, di situ kita sebetulnya mau ikut itu. Kita kapitalis, sosialis, kita gabung untuk apa? Pengentasan kemiskinan. Itu sebetulnya tujuan Prabowo. Intinya, asasnya program Prabowo, pengentasan kemiskinan. Dengan cara bagaimana? Cara bagaimana he doesn't care. And I don't care. Saya seorang kapitalis, saya dukung program-program yang berbau, ya, dijuluki oleh pengamat-pengamat banyak populis, sosialis. I don't care, he doesn't care. Yang penting rakyat kita tingkatkan kemajuan, kita meningkatkan sejahteranya. Dan ini ada dampak terhadap dunia usaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada kan bonus demografi. Kita sudah tahu ini opportunity dan ini suatu aset bangsa Indonesia dan bangsa India. Kalau China, Korea, Jepang, Italia, Jerman, semua itu kan declining economies, declining population. Sorry, bukan declining economy, declining population. Ini sangat membahayakan future kita, masa depan kita. Nah, ada data juga yang sangat mencemaskan kita. Betul, kita masih ada demografi yang positif, yang banyak anak muda. Tapi ada data, dan ini saya kira kita harus betul-betul ada data yang menunjukkan bahwa di antara Gen Z dan milenial, populasi anak-anak ini berkurang. Anak-anak Gen Z milenial middle class tidak mau punya anak, cenderung tidak mau punya anak. Kenapa? Karena perumahan apalagi di kota itu tidak terjangkau, terlalu mahal. Ini ada enek juga, ada Gen Z, Gen milenial yang kerja di Jakarta, tinggal di Purwakarta. Tiap hari harus masuk kota 1,5 jam, balik lagi 1,5 jam. Malam-malam ketemu pasangannya, memang tidak bergairah. Udah capek, suaminya capek, istrinya capek, dua-duanya nggak mau punya anak. Ya, ini maaf ya, ini sedikit guyon, tapi it's actually a fact, ya. So apalagi, nah ini sekarang ada ide kita Pak Prabowo setuju perumahan kita mau bikin masif. Dan di sini kesempatan untuk dunia usaha, kontraktor-kontraktor. Nah ini saya mau sampaikan bahwa Pak Prabowo idenya adalah 2 juta unit rumah di pedesaan itu reserved for UMKM, BUMDes dan koperasi. Untuk konglomerat yang punya perusahaan konstruksi, silahkan bangun di kota. Kita mau bangun 1 juta unit apartemen setiap tahun di kota. 10 juta, target Pak Prabowo 10 juta sebelum dia, ya insya Allah ya dia terpilih lagi nanti 10 tahun, target dia 10 juta ya kan impian kan, impian 10 juta rumah dibangun, apartemen dibangun di perkotaan, 20 juta di pedesaan, 30 juta. Kenapa? Karena ada data yang sebetulnya yang mengerikan juga. Sekarang ini ada 10,7 juta keluarga yang tercatat di BTN dan di pemerintah yang masih antri rumah. 10,7 juta keluarga loh. Ini bukan jiwa, ini keluarga. Di samping itu ada juga data menunjukkan ada 27 juta keluarga. Mereka adalah penghuni RTLH. China membangun 35 tahun tanpa gagal, maju terus. Dan itu 25% itu karena perumahan. So kawan-kawan dari Kadin yang di bidang perumahan sangat cerah. Tapi bukan hanya perumahan, industri-industri yang menunjang perumahan, ya, bidang aluminium, bidang besi baja, bidang semen, bidang kayu, ini semua nanti akan menjadi pemasok supplier ke barang-barang ini. So ini multiplier effect-nya. Tadi Mas Anin sudah sampaikan target Prabowo 8%. Sebetulnya 8% itu belum termasuk perumahan. So kita hitung dengan perumahan kita bisa tambah mungkin 1% lebih. So jadi 8% jadi 9%.
Terus ada lain-lain ya yang kita rencanakan. So saya mau katakan ya, Mas Anin sudah dengar, saya sendiri tidak akan ikut kabinet, saya tidak akan menjadi menteri. Ya, berarti satu kursi menteri masih kosong. Ya, ya itu senang, Prabowo senang. Ya, saya tidak ada niat. Dan saya kira yang cukup saya nanti ikut menyusun konsep pemerintah yang akan datang. Tadi dari Asta Cita itu ada program-program yang saya ikut perhatikan. Dari dulu memang makanan gratis. Tadi ada lihat perumahan, terus ada rumah sakit, ya, dan ada beberapa program-program lain. So saya kira ini yang Pak Prabowo menawarkan dan mau persembahkan ke dunia usaha. Ya, ini kita stimulus dan ada lain. Nah, terakhir dari saya tadi menanggapi apa yang dikatakan Mas Anin, itu nanti ada tanda tanya dana dari mana. Ya, kita semua pengusaha kan selalu dana dari mana. Saya bisa katakan saya sudah lihat angka-angka dana ada. Ya, dana ada dan bakal ada. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat nggak tahun 2014 Pak Prabowo diejek dengan nama Prabocor? Ada yang mungkin masih ingat nggak? Dia diejek oleh lawan dia tahun 2014. Prabowo itu Prabocor karena dia selalu katakan kebocoran. Masih ingat nggak? Saya ingat karena saya merasa tersinggung juga waktu itu. Tapi ternyata Prabowo benar kok. Kebocoran luar biasa. Dan kita sudah tahu itu dari mana. Maka nanti kebocoran akan ditutup. Saya nggak boleh bicara di depan sekarang. Nanti 2021. Nanti Oktober ya, setelah 20 kalian akan tahu. Ada program-program untuk menutup kebocoran ini. Dan, nah ini tadi ada debt equity ratio. Yang terakhir Asta Cita ke-8 kalau nggak salah ya. Itu yang saya itu. Penerimaan negara, badan penerimaan negara nanti jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada. Di situ kan jelas Prabowo Gibran akan nanti menuju penerimaan negara jadi 23% dari GDP. Itu dari tim saya. 23%. Kenapa, Pak Mas Anin? Saya dan tim sudah ketemu dengan Bank Dunia 7 kali. Kita dapat data-data dari bank pemerintah. Nah, masalah kita hadapi, tapi ini kesempatan. This is our opportunity. Revenue ratio kita sangat rendah. Tax ratio kita hanya 10,5%. Revenue ratio itu pajak ditambah cukai, ditambah PNBP, ditambah lain-lain. Forecast untuk tahun ini 12,7%. Kita bandingkan dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga. Salah satu adalah Kambodia. Kambodia revenue ratio itu 18%. Indonesia 12,7%. Yang 23% itu Vietnam. Kenapa? Karena penegakan aturan. Ya, di Indonesia belum maksimal. Di Kambodia lebih maksimal. Di Vietnam apalagi. So waktu itu Bank Dunia ketemu tim saya. Mereka katakan, Mr. Hashim, there's no reason why you cannot reach Cambodia. There's no reason why you cannot reach Vietnam. It's a matter of time and matter of will. Itu tergantung kehendak politik, tergantung waktu. Tapi cara-caranya ada. Pakai AI, pakai IT, and you will reach 18%, you will reach 23%. We will show you how to do it. Bank Dunia sudah sedia untuk bantu kita. Kita mencapai 18%, kita akan 23%. Kita menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22%, hendaknya kita turun dari 20%. Kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama. Ya, ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha akan cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak. Ya, tapi, nah ini pemerintah ingin semua yang wajib pajak bayar pajak. Nah ini ada indikasi, ada pengusaha yang nakal. Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut Panjaitan dan dari Pak Ate, dari BPKP, juga dikonfirmasi oleh LHK. Ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit yang nakal. Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data sampai bisa 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun oleh pemerintah. Saat ini Pak Prabowo sudah siap. Yang pengusaha kita sudah dapat daftar 300 lebih. Saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat. Tapi saya akan cek lagi ya. Nanti ada peringatan bersahabat. Friendly reminder, please pay up. Please pay up. Ini
ini ada masukan Pak Prabowo dapat dari kita tutup kebocoran ini bisa dihasilkan 50 triliun setiap tahun. 50 triliun setiap tahun. Ini dapat. Kita hitung-hitung. Dari satu kebocoran itu Pak Mas Anin, kita bisa berikan makanan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak. Saya dengar di Al-Quran, saya tahu dari Alkitab, bagi siapa yang berikan makanan kepada orang yang miskin, fakir miskin, atau ya betul ya Pak Hari, di Alkitab, di Al-Quran juga dapat berkat, dapat pahala diugarkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, betul? Kita berharap kita berikan makanan ke 82 juta, kita diberkati 82 juta kali setiap hari ya. Itu tujuan kita. So, saya kira saya demikian. Ya, demikian. Oh ya, terakhir, karena salah dikutip, saya sering salah kutip ya. Saya hitung sudah 2 kali disalah kutip media asing, belum termasuk media nasional, media asing. Pak Prabowo tidak akan naikkan, dia tidak akan tambahkan hutang nasional kita secara mendadak. Tidak ada drastik. Hutang kita harus berbangga Bapak-Bapak. Ini prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani. Bahwa hutang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah. Tidak sampai 40% dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia tetangga kita 61% dari GDP. Filipina 57, Thailand 54, Indonesia tidak sampai 40%. Ini adalah kesempatan kita karena kita dianggap under leveraged. Kita semua pengusaha kan tahu ini under leverage. Under leverage. Tapi memang dibatasi oleh undang-undang 60%. Kita tidak sampai 40%. Maka ide kita menutup kebocoran-kebocoran, kan revenue kan negara kan masuk. Terus kita bisa tambah, mungkin setiap tahun mungkin kita tambah 1-2%. So tidak benar bahwa kita akan tambahkan hutang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan. Mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent ya. Tapi kita akan daring. Kita akan mungkin lebih agresif sedikit supaya kita bisa penuhi janji-janji itu. Terus terakhir dari saya, ada asta cita tadi saya lihat untuk memberikan imbalan lebih adil bagi jaksa, bagi polisi. Tadi tidak sebut bagi hakim. Ini hakim. Ini saya diberitahu oleh salah satu hakim agung. Saya ketemu di Changi tahun lalu. Hakim agung sudah 11 tahun tidak dapat kenaikan gaji. Betul ya Pak Oto Hasibuan? Bidang hukum kan? Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun tidak dapat kenaikan gaji. Ya. So ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo ya. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum. Jangan ya, setuju semua? Setuju semua. Betul ya? Ini gaji guru kita akan perbaiki juga ya. Karena pendidikan itu salah satu tuh nih. So ini semuanya ya, dan ya saya jadi ketua Dewan Penasihat ya, saya ucapkan terima kasih dapat kepercayaan. Dan kita sering konsultasi dengan pemerintah yang datang. Kita jadi mitra ya. Ya, kita jadi mitra dari pemerintah yang akan datang. So saya kira demikian dari saya. Dan mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu. Ya masih ada waktu. Saya jam 12 sudah harus pergi. Yang saya hormati Bapak Ketum Kadin Indonesia yang kami banggakan, Pak Andia Bakri. Yang saya hormati Pak Hasim yang kami banggakan. Saya hanya menyampaikan singkat Pak. Saya berasal dari Kalimantan Utara. Kami yang paling di ujung Kalimantan Utara Pak, bersebelahan dengan Malaysia, Sarawak dan Sabah. Kemudian bertetangga juga dengan Brunei Pak. Nah, jalan dari kota Malinau yang ibu kotanya Provinsi Kalimantan Utara, kami harapkan programnya Pak Presiden Jokowi yang dikatakan membangun dari pinggiran itu dilanjutkan Pak. Karena selama kemarin kami sudah nikmati terobosan-terobosan yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Ini sangat menyentuh masyarakat kami. Nah, kami harapkan Pak Prabowo yang jadi presiden yang kami banggakan sekarang ini, kami harapkan untuk melanjutkan itu supaya mencapai target yang dikatakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan. Saya kira itu pesan saya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Baik, mengenai pariwisata saya tampung dulu Pak ya. Saya tampung dulu, nanti saya bisa teruskan, dan saya kira nanti kawan-kawan dari Kadin sektor per sektor, bidang per bidang ketemu dengan pemerintah. Ya Bapak dan sektor pariwisata,
ketemu dengan Menteri Pariwisata yang baru, ya. Dan saya kira saya tidak mau, maaf, saya tidak begitu dalami pariwisata Pak ya. Saya nggak mau omon-omon saja Pak. Saya nggak mau omon-omon ya. So saya kira terima kasih Pak. Nanti saya tampung dulu. Yang kedua dari Bapak Kaltar, saya begini Pak. Pak Prabowo sudah berjanji hampir semuanya program Pak Jokowi akan dilanjutkan Pak. Ya ini bisa Pak Prabowo bisa dikatakan kabinet Jokowi, pemerintahan Jokowi model 2 atau tahap 2. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus, kita lanjutkan dan kita perbaiki.